Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, faqad qala ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. Shadaqallahul azim. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Az-Zikra Sabtu subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin, di kesempatan subuh hari ini Allah perkenankan kita bisa hadir bersama-sama melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah di Masjid Az-Zikra dalam keadaan sehat walafiat. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua, lahir dan batin, dan memberikan keberkahan dalam hidup kita, berkah usia kita, berkah ilmu kita, berkah rizki kita, dan berkah anak keluarga kita, agar kita senantiasa hidup berbahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, juga kepada para pengikut setianya hingga akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, mari kita mulai kajian subuh hari ini dengan Ummul Quran suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawa aslafuna salihun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di permukaan bumi agar manusia punya peradaban. Karena peradaban ini adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan manusia. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala memiliki skenario untuk menurunkan Nabi Allah Adam alaihi salam ke permukaan bumi. Dari surga menuju bumi. Dari sebuah tempat yang sangat indah diturunkan ke tempat yang juga indah tetapi berbeda keindahannya. Bahkan surganya pun banyak dipertanyakan orang. Apakah surganya Adam alaihi salam yang dulu dengan surganya yang nanti kita masuki setelah kita wafat, setelah kita masuk di hari kiamat, setelah kita berjembat di Shiratal Mustaqim, adalah surga yang sama dengan tempat Adam dulu tinggal? Ada pertanyaan semacam itu. Dijawab oleh Al-Imam Abu Bakar bin Muhammad bin Abu Bakar dari Syekh di Mesir. Beliau menjawab, berbeda. Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga yang berbeda. Dulu tempat Adam alaihi salam yang Allah ciptakan adalah untuk surga tertentu di mana Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kenikmatan kepada Adam alaihi salam. Tetapi ketika manusia nanti sudah berada di alam dunia, hidup, kemudian menjadikannya mazra'atul akhirah, ladang untuk akhiratnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan surga yang lebih baik dan lebih baik lagi. Karena itu ada pertanyaan, surganya nanti yang seperti apa? Dijawab oleh Nabi, ma la ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar.
Surganya yang nanti itu malah ainun ra'at, tidak pernah bisa dilihat mata. Dulu orang-orang nggak tahu, sekarang orang-orang nggak tahu, sampai hari kiamat pun orang-orang nggak akan tahu kayak gimana surga itu. Wala udunun sami'at, dan nggak pernah didengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, dan juga belum pernah dibersihkan di dalam hati. Lalu bagaimana kalau seandainya Quran sering menggambarkan surga-surga, jannatin tajri min tahtihal anhar. Surga-surga itu adalah sebuah tempat yang indah, di bawahnya mengalir air-air sungai. Maka para ulama kemudian menjawab, itu adalah gambaran di mana Allah ingin mendekatkan pemahaman manusia terhadap surga itu. Karenanya dikatakan dalam Al-Quran bahwasanya jannatin, surga-surga itu tajri, berjalan di bawahnya, tahtihal anhar, sungai-sungai. Orang-orang Arab Timur Tengah pada saat itu butuh air, butuh sungai, butuh tempat-tempat indah. Dan tempat-tempat yang indah, sawah, air, oase, itu adalah surga. Karena itu penggambarannya didekatkan dengan otak dan kepala manusia. Tetapi surga yang sebenarnya bukan yang seperti itu. Lebih indah, dan lebih indah lagi. Karenanya Nabi mengatakan surga yang nanti itu mala ainun ra'at, wala udunun sami'at, wala khatar ala qalbi bashar. Buah-buahan yang kita makan di surga nanti itu dikatakan mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahharah wahum fiha khalidun, dalam surah Al-Baqarah. Ini kok wa utubihi mutasyabiha, ini kayaknya mangganya kayak mangga Indramayu nih, ini apelnya kayak apel Malang nih. Itu hanyalah penggambaran Allah dalam Al-Quran, wa utubihi mutasyabiha, dan diperlihatkanlah Allah seperti buah-buahan yang dulu ketika di dunia, padahal ketika dimakan lezatnya berbeda dengan apel Malang, berbeda dengan mangga Indramayu, berbeda duren montong, berbeda duren ucok yang di Medan, dan sebagainya dan sebagainya. Kenapa? Karena kenikmatannya beratus bahkan beribu kali lipat nikmatnya. Nah hadirin, kita lihat dulu bagaimana peradaban di dunia dimulai dan sampai sekarang seperti ini. Hadirin rahimakumullah, saya memulai dari kitab Qasasul Anbiya, di mana ada perdebatan antara Nabi Allah Adam dengan Nabi Allah Musa alaihi salam. Ihtijaju Musa wa Adam alaihi wassalam. Ada perdebatan di antara Nabi Allah Musa dan Adam alaihi salam. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Hurairah dengan sanad Abi Hurairah, dan rawinya adalah Al-Imamul Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajja Musa Adam alaihi wassalam. Nabi Allah Musa mendebat Nabi Allah Adam alaihi wassalam. Faqala lahu, kata Nabi Musa kepada Nabi Allah Adam, anta abul bashar, engkau ini adalah bapaknya manusia wahai Adam. Akhrajtan nasa bidzambika minal jannati wa ashqaitahum, dan engkau yang menyebabkan manusia keluar dari surga karena dosamu. Wa ashqaitahum, dan membuat manusia-manusia itu sengsara. Kalau bahasa kitanya begini, ini gara-gara lu nih Dam gitu. Kita ini tadinya di surga, gara-gara ente nih Dam, maka kemudian kita sekarang berada di dunia, bukan lagi di surga. Hadirin rahimakumullah, kalau seandainya kita ditanya, bolehkah kita berkata bahwa Nabi Allah Adam telah melakukan perbuatan dosa,
Maka jawabannya adalah tidak boleh. Karena ini adalah adab kita terhadap para nabi. Kenapa? Karena setiap nabi itu maksum, terpelihara dari dosa. Kita tidak bisa semena-mena menyatakan Adam itu berdosa. Tetapi buatlah kalimat yang lebih enak, lebih halus. Kenapa? Karena ini adalah adab kita dengan para nabi. Maka Adam melakukan sebuah pelanggaran dengan tidak mengikuti instruksi Allah Subhanahu wa taala, yaitu memakan buah khuldi. Larangan itu diterobos, maka kemudian inilah yang menyebabkan Adam alaihi salam diturunkan ke muka bumi. Maka bahasanya adalah pelanggaran karena Adam melanggar perintah. Tetapi kalau dosa, maka nabi itu maksum. Adapun secara manusiawi, ada perbuatan-perbuatan nabi yang ditegur Allah. Nabi Muhammad sendiri pernah ditegur Allah. Lihat dalam surah Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Amma man istaghna, dan selanjutnya dan selanjutnya. Nabi Muhammad pernah ditegur oleh Allah. Kenapa engkau bermuka masam saat seorang laki-laki buta mendekatimu untuk bertanya tentang Islam kepadamu, wahai Nabi Muhammad? Nabi Muhammad kemudian mendekat kepada Abdullah ibn Ummi Maktum, seorang buta yang saat itu ingin bertanya kepada Nabi, tapi Nabi kemudian sedikit bermuka masam. Ini Nabi ditegur. Teguran ini bukan berarti salah. Teguran ini bukan berarti Nabi kemudian berdosa. Tidak. Kenapa Nabi tidak berdosa? Karena Nabi hanyalah tidak menjawab dan bermuka masam. Berbeda kalau seandainya Nabi melakukan satu perbuatan yang lebih dari itu. Ini adalah sisi manusiawinya seorang manusia meskipun dia adalah Nabi. Makanya Nabi Pak juga menjahit. Nabi juga membersihkan sepatunya. Nabi juga mencuci. Nabi juga tidur dengan istrinya. Nabi pun makan. Nabi pun minum. Dia adalah manusia juga. Sebagaimana ustadz, sebagaimana kiai, sebagaimana para ulama, mereka juga ke pasar. Makanya kalau ada yang mengatakan seorang ustadz bilang begini, kalau saya sebagai seorang ustadz enggak boleh ke pasar, lebih baik jangan panggil saya ustadz. Kenapa? Masa ustadz kagak boleh ke pasar? Kalau saya seorang ustadz tidak boleh bermain sepak bola, masa ustadz tidak boleh main sepak bola? Kalau saya sebagai seorang ustadz tidak boleh berolahraga, maka saya tidak usah disebut ustadz lagi. Kenapa? Masa ustadz tidak boleh bermain sepak bola atau berolahraga? Ustadz juga manusia, rocker juga manusia, pedagang juga manusia, artis juga manusia, karyawan juga manusia, termasuk Nabi juga manusia. Ada sisi manusiawinya Nabi. Makanya Nabi menegur seseorang yang setiap malam tidak mau tidur. Kenapa? Karena ingin tahajud terus. Nabi bilang, saya ini Nabi, tapi saya malam juga tidur. Cuma saya malam bangun untuk tahajud. Kalau kamu mengatakan tidak mau tidur untuk tahajud terus, salah. Badanmu punya hak. Ada lagi seorang sahabat, ya Rasulullah, saya ini akan puasa terus menerus. Jangan, kata Nabi. Aku juga Nabi, tapi aku puasa juga berbuka. Maghrib waktunya berbuka. Ada lagi yang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya tidak mau nikah, saya tidak mau kawin. Jangan, kata Nabi. Kenapa? Aku juga Nabi, tapi aku juga manusia. Aku nikah. Kenapa kamu tidak mau nikah?
Makanya Rasulullah melarang. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anit tabattul. Rasulullah melarang keras seseorang yang mengatakan dirinya tidak mau nikah sepanjang hidupnya. Tak dilarang oleh Nabi. Nah, hadirin rahimakumullah. Ketika kemudian Nabi Allah Adam didebat oleh Nabi Allah Musa, Anda yang menyebabkan kami tidak lagi di surga. Kalau seandainya Anda pada saat itu tidak melakukan pelanggaran, maka kami masih akan tetap di surga. Sampai sekarang wahai Adam. Kemudian jawab Adam alaihi salam, faqala Adam, ya Musa, antal ladzi istafaka Allahu bi risalatihi wa bi kalamihi. Engkau yang Allah Subhanahu wa taala pilih dengan risalahnya dan dengan kalamnya Allah. Allah pernah mengajak kamu bicara wahai Musa. Atalumuni ala amrin qad katabahu Allahu alayya. Apakah engkau ingin mengejek saya dari satu permasalahan yang Allah udah tetapkan? Qabla ay yakhluqani bi arba'ina sanah. Sebelum aku diciptakan 40 tahun. Jadi rupanya Pak, 40 tahun sebelum kita diciptakan, kita itu sudah ada catatannya bakalan lahir di mana. 40 tahun sebelum kita akan dilahirkan, sudah ketahuan kita akan terlahir di mana. Begitulah Adam, sebelum dia diciptakan 40 tahun sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan Adam nanti akan makan buah khuldi. Adam nanti akan aku turunkan. Adam nanti akan bertemu dengan Siti Hawa. Adam akan berjalan nanti menyusuri tanah Jazirah Arab, India, Sri Lanka, Nepal dan sekitarnya, sampai ketemu dengan Siti Hawa di sebuah tempat yang namanya Jabal Rahmah, Bukit Kasih Sayang. Di mana? Di Padang Arafah. Itu sudah ada itu skenario Allah Subhanahu wa taala. Begitu ada mengatakan ente ingin mendebat saya dengan mengejek saya bahwasanya saya yang menyebabkan antum sekalian dan manusia-manusia yang lainnya turun ke bumi karena pelanggaran saya, padahal Allah sudah menetapkan hal ini kepada kita semua. Ya Musa, ama tajidu alayya maktuban? Kamu ingin mendebat apa yang Allah sudah tuliskan? Faqala lahu Adam, kata Nabi Allah Musa. Kata Nabi Allah Adam kepada Nabi Allah Musa, ana lam ukhrijkum. Saya tidak pernah menjadikan kalian keluar dari surga. Wa inna ma akhrajakumul ladzi rattabal ikhraja ala akli minasyajarah. Sesungguhnya yang menyebabkan kita semua sekarang ada di bumi adalah zat yang telah mengatur saya keluar dari surga karena saya memakan buah khuldi. Walladzi rattaba dzalika wa qaddarahu wa katabahu qabla an ukhlaqa. Dan dialah juga yang mengatur segala hal sampai kita ada di permukaan bumi ini. Huwallahu azza wa jalla. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dan maha agung. Allah. Hadirin rahimakumullah. Ini riwayat Bukhari. Hadis ini adalah hadis yang menyatakan tentang bukan sekedar perdebatan, tapi yang menyebabkan adanya peradaban di dunia. Kita lihat hadirin rahimakumullah. Ini silsilah Nabi dan Rasul. Bagaimana silsilah Nabi dan Rasul sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Panjang ini jalan ceritanya ini. Dari mulai Nabi Allah Adam alaihi salam. Nabi Allah Adam alaihi salam punya anak keturunan. Kemudian setelah punya anak keturunan, Nabi Allah Adam menurunkan Idris keturunan ke-6 dari anak beliau. Ya. Dari Idris kemudian turun lagi Nabi Nuh. Ya. Idris punya keturunan namanya Lamia, kemudian menurunkan Nabi Allah Nuh. Nabi Allah Nuh punya anak 3. Satu di sini tidak dimasukkan, kenapa? Karena memang panjang sekali yang 2 ini. Ada Sam, ada Yafes, satu lagi adalah Ham. Ham kemudian Sam punya anak Arfakhshad.
Kemudian juga punya anak namanya Iram. Iram ini yang disebutkan dalam Al-Qur'an, Iramadatil Imad. Iram. Ya, ini anaknya dari Sam. Sam inilah yang kemudian sampai sekarang ada bahasa namanya bahasa Semit. Samiyah, Semitik. Sebuah bahasa yang menurunkan banyak bahasa, diantaranya adalah sampai sekarang bahasa Arab. Itulah peradaban yang dimulai dari zaman Nabi Allah Nuh. Bahasa Nabi Allah Nuh kepada anak-anaknya semua sama. Tapi kemudian pada satu masa ada anaknya Nabi Allah Nuh menemukan kata yang berbeda. Lalu kemudian dari kata yang berbeda, kata ini kemudian menyebar. Kemudian anaknya Nabi Allah Nuh menemukan lagi benda yang asing lagi. Lalu membuat kalimat yang berbeda. Karena itu bahasa disebut arbitrer. Apa itu arbitrer? Manasuka. Sebuah bahasa di sebuah tempat itu berbeda-beda. Bahasa Sunda misalnya, ya. Bahasa Sunda yang ada di Tasik, yang ada di Garut boleh jadi berbeda dengan bahasa Sunda yang ada di Bogor. Meskipun yang berbeda adalah tekanan-tekanannya. Ya, tekanan-tekanannya, ya. Sudah makan encan. Ya. Berbeda ketika di Tasik. Apakah ada bahasa semacam itu? Belum tentu. Tekanannya menjadi berbeda. Di Bogor seperti itu. Ya. Jadi bahasa di tiap tempat itu menjadi berbeda. Kenapa? Karena mana suka. Setiap orang mengungkapkan sesuatu yang berbeda. Contoh. Kullu ya'malu ala syakilatih. Katakanlah bahwa setiap orang itu bekerja menurut syakilahnya. Syakilah itu apa? Akhirnya dalam bahasa Inggris ada istilah skill. Padahal bahasa Arab syakilah. Bahasa Inggris skill. Itu hampir sama. Karena yang mengungkapkannya berbeda. Yang mengungkapkannya berbeda. Karena itu bahasa-bahasa kalau mau digabungkan sebetulnya akan ketemu. Akan ketemu. Dan ketemunya ini pasti ada perbedaan-perbedaan di antara kata-kata dalam bahasa masing-masing. Oh, banyak itu bahasa-bahasa yang mendekat. Lalu kemudian ada perbedaan kata-kata. Ya, ada perbedaan kata-kata. Ya. Bahasa Inggris, ya. Bahasa Inggris book. Di Indonesia buku. Di Indonesia buku. Bahasa Arab kitab. Kitab. Lalu kemudian di bahasa lain ada lagi buku, ada kitab, ada kurrosa, ada daftar dan sebagainya. Itu sama-sama buku. Di Indonesia pun begitu, ada kata yang mirip-mirip maknanya meskipun ada perbedaannya. Melihat, memandang, melirik, melotot, mengintip. Apalagi, Pak? Semuanya menggunakan media mata. Nah, kata-kata itu muncul mana suka, tergantung daerah setempat yang sama-sama menyepakati. Sama, Nabi Allah Nuh juga dulu bahasanya sama. Tapi anaknya menyebar, Sam menyebar, Ham menyebar, Yafes menyebar. Lalu kemudian sebaran dari anak-anak cucu Nabi Adam itu keluarlah bahasa masing-masing. Dari Sam keluar bahasa Arab, keluar bahasa Aramaik, keluar bahasa Babilonia. Kemudian dari Ham keluarlah sekarang bahasa Eropa, bahasa Amerika. Kemudian dari Yafes keluarlah kemudian bahasa Afrika. Bahasa-bahasa ini kemudian menyebar. Dan ini adalah peradaban. Ini peradaban bumi. Pakaian. Dari mulai Idris, kemudian pakaian menjadi lebih bagus ketimbang dari zaman Nabi Allah Adam. Nabi Adam ketika diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama kali di Nepal. Sebuah kawasan yang sekarang ada Nepal, India, Sri Lanka, Pakistan. Ya. Itu adalah tempat dulu Nabi Adam ada di sekitar situ. Kemudian mendapatkan perintah dari Allah. Ya Adam, berjalanlah kamu ke tempat yang mendekati sejurus arasku.
di sanalah kamu nanti membangun rumahku. Maka kemudian Nabi Allah Adam berjalan, kamu akan ketemu istrimu di sana. Nabi Allah Adam berjalan sambil beliau berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Berdoa terus seperti itu. Ya Allah, saya zalim. Kenapa? Saya salah ya Allah. Karena saya telah memakan buah khuldi. Padahal Allah tahu, udah Dam, enggak masalah. Wong saya yang atur kok. Iya, tapi tetap aja saya salah ya Allah. Zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Kalau engkau tidak ampuni lana kunanna minal khasirin. Saya akan menjadi orang yang rugi ya Allah. Makanya kemudian Adam jalan terus sampai ketemulah dia di padang Arafah. Dan pendirian tempat ibadah pertama adalah didirikan oleh Adam alaihissalam, yaitu Ka'bah. Jadi Ka'bah yang membangun adalah Adam alaihissalam. Dan bapak-bapak sekalian, kalau seandainya sering kita mendengar bahwa dari atas Ka'bah itu ada sinar berwarna hijau kekuning-kuningan sampai ke langit. Karena memang Allah yang bilang dalam sebuah hadis Nabi Muhammad, ya Adam, pergilah kamu ke tempat di mana tempat itu sejurus dengan arasku. Kau bangun di sana rumahku. Disitulah Ka'bah, sejurus dengan arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sinarnya itu luar biasa. Dan energinya ketika orang bertawaf di sana, energinya sangat besar. Setiap orang yang bertawaf di sana akan mendapatkan kesehatan karena energi positif semuanya bergabung. Orang yang sakit jadi sembuh. Makanya sekarang sudah dibuka lagi Pak Hajar Aswad. Orang sudah boleh lagi mencium Hajar Aswad. Kenapa? Karena diharapkan pandemi udah selesai lah. Udah tidak ada lagi lah. Kalau toh ada sedikit sekali. Makanya sekarang sudah diperbolehkan mencium kembali Hajar Aswad. Karena Hajar Aswad dibawa oleh malaikat, ditempatkan di Ka'bah Baitillahil Haram. Dan Hajar Aswad itu adalah batu dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana Nabi mengatakan, ciumlah Hajar Aswad karena dia nanti akan menjadi saksimu di akhirat nanti. Karena itu ketika kita tidak bisa mencium Hajar Aswad, kita diminta oleh Nabi untuk melakukan istilam, mengecup tangan kita sambil kemudian meletakkan telapak tangan kita menghadap Hajar Aswad. Itu namanya istilam. Sambil kemudian kita berputar. Karena kalau mendekat sulit, apalagi mencium. Wong mendekat aja sulit, bagaimana mencium? Apalagi ketika selesai sholat, semua orang inginnya di depan Ka'bah. Begitu selesai salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, itu langsung bergerak, semua itu bergerak, ingin mencium. Kapan waktunya Hajar Aswad diam? Waktunya Hajar Aswad diam tidak dicium orang adalah pada saat orang sholat. Gak ada yang nyium tuh Pak. Semua orang tuh sholat. Tapi begitu selesai salam, bergerak lagi semua orang. Ingin mencium Hajar Aswad. Makanya Umar bin Khattab bilang, kalau Nabi gak nyium kamu wahai Hajar Aswad, aku gak nyium kamu. Kenapa? Karena aku tahu kamu batu, meskipun kamu batu dari surga. Karena aku tahu aku hanya ingin menyembah Tuhanmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Andaikan Rasulullah tidak menciummu, maqabbaltuka, aku juga tidak akan menciummu. Luar biasa Umar bin Khattab. Tapi karena Rasulullah menciummu, aku pun menciummu. Sama kita begitu Pak. Begitu kemudian kita lihat Hajar Aswad, ya Allah jauh banget. Cukuplah Nabi bilang istilamlah dari jauh. Masya Allah. Sekarang kita juga istilam sama anak kita. Kalau kita mau pergi kita ngomong mana? Kiss bye. Ya Allah. Kata orang-orang, bukankah itu istilam? Bukan itu mah. Ya kenapa? Ya, itu hanya sebagai pertanda sayang kita kepada anak kita saja gitu. Tapi berbeda istilam kita dengan Hajarul Aswad. Karena nanti Hajar Aswad tahu siapa orang yang mengangkat tangannya untuk beristilam kepadanya. Ya Allah,
orang ini yang mengangkat tangannya untuk menghormat kepadamu karena perintah nabimu. Ya Allah, orang ini yang menciumku. Ya Allah, orang ini juga yang memberikan ruang kepada temannya untuk menciumku. Masya Allah, makanya di sana kan orang berebut Pak. 3-4 orang mencari cara bagaimana temannya bisa mencium. Ada juga jokinya lagi. Ada jokinya juga di sana. Pakai nanya, Pak, mau nyium Hajar Aswad? Nggak mahal Pak, 100 real. 100 real. Akhirnya dibisnisin. Berenam dia menjaga kita. Berenam. Sampai kemudian bisa mencium Hajar Aswad. Itu ada tawar-menawar. Gimana kalau 90 aja? 90 real, iya. Enggak Pak, 100 itu juga udah murah. Kita udah kayak mau naik bis aja nih. Padahal kita mau mencium Hajar Aswad. Ya Allah, hadirin rahimakumullah, enggak perlulah kita pakai joki-joki semacam itu. Bismillah. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita bisa mencium, ikhtiar. Kalau memang tidak bisa, ya sudah, dengan istilam. Dengan istilam saja sudah cukup. Tidak perlu kita harus kemudian berusaha sekuat tenaga sampai kemudian kita terdesak-desak. Meskipun ketika kita melepaskan ketotalan kita kepada Allah, gampang sekali bagi Allah menggiring kita. Kita kecil Pak, 155 cm. Tapi orang-orang Afrika, orang-orang Eropa 185, 190, badannya gede-gede. Kita 155, berat kita cuma 50 kilo. Ya Allah, didorong sana, dorong sini. Tapi saat kita total, ya Allah sampaikan, ya Allah sampaikan, ya Allah sampaikan. Saya serahkan kepadamu ya Allah. Jangan bilang saya pasti bisa, badan saya gede, malah nggak sampai-sampai. Tapi pada saat kita total, Allah yang memudahkan. Allah kirim tuh malaikat. Ya malaikat, bawa tuh orang biar bisa mencium Hajar Aswad. Tahu-taunya sudah di depan. Hah? Udah di depan. Langsung bisa mencium. Yang badannya gede kagak sampai-sampai. Kenapa? Karena dia merasa bisa. Allah nggak sampaikan dia. Karena itu pada saat di sana ya udah total saja. Bismillah, bismillah, bismillah. Sampein ya Allah, sampein ya Allah, sampein ya Allah. Sambil bergerak badan. Sampai juga. Nah hadirin rahimakumullah. Disinilah kemudian silsilah Nabi dan Rasul sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah kalau lihat kaum-kaumnya, ini kita lihat kaum-kaumnya. Ini adalah peta Nabi dan Rasul. Dari mulai Nabi Allah Adam, punya keturunan, ada Qabil, ada Habil, sampai kemudian anaknya Nabi Adam yang ke-39. Jadi Nabi Adam punya anak banyak, 39. Kembar. 20 kali Siti Hawa melahirkan dan semuanya kembar, kecuali yang ke-20 tunggal. Ada orang sekarang melahirkan sampai 39, Pak. Ya Allah, Nabi Allah Adam 39. Yang terakhir adalah Syis yang kemudian menjadi nabi. Ini adalah keturunan Qabil, keturunan Syis yang kemudian melahirkan keluarga Nabi Allah Idris. Nabi Allah Idris ini adalah keluarga yang ke-6, keturunan yang ke-6. Ya. Keturunan yang ke-6 dan keturunan yang ke-7 itu bukan lagi keturunan tidak dikenal dalam sejarah siapa nama anak-anak Nabi Allah Idris. Nah, Nabi Allah Idris ini kemudian dari keluarga saudaranya yang lain melahirkan Nuh, ya. Makanya ada kaumnya Nabi Nuh. Nabi Nuh disebut juga dengan Abul Bashar As-Sani, bapak moyangnya manusia yang kedua. Kenapa? Karena setelah Nabi Allah Adam, Nabi Allah Idris, sebelum masuk Nabi Allah Nuh, dan begitu masuk Nabi Allah Nuh, habis manusia semua tenggelam dengan air. Makanya kemudian bangun lagi anak-anak manusia di zaman Nabi Allah Nuh dari 3 orang anaknya Nabi Allah Nuh, Sam, Ham, Yafes. Inilah peradaban dimulai kembali setelah dihabiskan. Itu pun dihabiskan karena Nabi Allah Nuh
mendengar Allah ingin menjadikan permukaan bumi ini diisi dengan orang-orang generasi baru. Dan Nabi Allah Nuh kemudian naik ke atas punggung perahunya yang besar, lalu kemudian berdoa, Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, karena kau ingin menjadikan permukaan bumi ini menjadi lebih baru lagi, dengan generasi yang baru lagi, ya Allah, la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Jangan sisakan satu orang pun ya Allah yang kafir-kafir, yang ingkar kepadamu. Habisin aja ya Allah. Itu bahasa Nabi Allah Nuh dalam doanya. Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan sisakan ya Allah. Habiskan semua. Ganti dengan generasi yang baru lagi, dengan umat yang baru lagi. Maka muncullah kemudian setelah kaumnya Nabi Nuh, lahirlah kemudian setelah itu Nabi Hud. Nabi Hud punya kaum namanya kaum Ad. Lalu lahir lagi Nabi Soleh. Nabi Soleh punya kaum Samud. Baru setelah Nabi Soleh lahirlah Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim punya kaum namanya Kaldaniyun. Kaldan. Lalu kemudian seusia dengan Nabi Allah Ibrahim ada Nabi Allah Lut. Nah, Nabi Allah Lut ini punya bangsa, punya generasi, punya umat yang muncul sejak zaman Nabi Allah Lut, homoseksual dan lesbian. Jadi homoseksual dan lesbian serta heteroseksual itu adanya dimulai zaman Nabi Allah Lut. Kaumnya Nabi Allah Lut. Makanya orang yang melakukan sodomi itu disebut kaum liwat. Dari kata lut jadi liwat. Ya. Kenapa? Karena terjadinya di zaman Nabi Allah Lut. Dan Nabi Allah Lut itu juga waktu itu sempat ditangkap rame-rame, ingin dijadikan korban, tapi Nabi Allah Lut keburu lari duluan. Sampai nabinya sendiri mereka mau korbankan untuk kelakuan mereka yang homo, lesbian dan heteroseksual pada saat itu. Dari Nabi Allah Lut kemudian lahirlah ya, di zaman Nabi Ibrahim, di zaman Nabi Lut, kemudian lahir setelah itu generasinya Nabi Allah Ismail. Lahir juga Nabi Allah Ishak yang melahirkan kabilah Yaman, kabilah Kan'an. Lalu lahir lagi Yakub yang melahirkan kabilah Kan'an. Dari Yakub inilah lahir yang namanya Bani Israel setelah lahirnya Yusuf. Setelah Yusuf kemudian lahir lagi Syuaib, kaumnya namanya negeri Madian. Kemudian ada lagi Ayub Amuri, nama kaumnya namanya Amuri. Ada lagi Nabi Ilyasa, ya, Nabi Ilyasa ini juga Bani Israel. Lalu Nabi Allah Musa, Bani Israel. Dzulkifli itu Aramiyun atau Aramaik, ya, bahasanya sampai sekarang itu disebut Aramaik, ya, bahasa Aramaik. Lalu ada Nabi Ilyas, ya. Lalu ada namanya Nabi Sulaiman. Dari Nabi Sulaiman inilah eksisnya Bani Israel. Eksisnya Bani Israel di zaman Nabi Allah Sulaiman. Dan kemudian Nabi Allah Daud. Nabi Allah Daud kemudian muncullah satu keturunan itu Nabi Allah Harun bersama Nabi Allah Musa. Lalu muncul lagi Nabi Allah Yunus. Dan kemudian Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa. Semuanya itu Bani Israel, Pak. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW muncul dari tanah Arab. Muncul dari tanah Arab. Kalau lihat dari atas semuanya adalah Bani Israel, Bani Israel, Bani Israel, Bani Israel, Bani Israel. Sampai kepada Nabi Muhammad, Arab. Makanya orang-orang Yahudi tidak percaya Nabi Muhammad itu adalah Nabi. Kenapa? Karena munculnya dari tanah Arab. Yang mereka harapkan Nabi terakhir itu muncul dari Bani Israel. Kenapa? Nabi-nabi semuanya rata-rata tuh 80% adalah Bani Israel. Tapi munculnya Nabi Muhammad dari Arab. Makanya mereka tidak mau menerima. Sampai sekarang mereka tidak mau menerima. Yang menerima adalah ahlul kitab dan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada mereka. Di antaranya adalah Waraqah bin Naufal.
paman dari Khadijah binti Khuwailid, istrinya Nabi Muhammad SAW. Dia adalah seorang ahlul kitab yang tahu bagaimana sejarah Bani Israel, tahu Taurat, tahu Injil, dan memang tahu bahwa Nabi Muhammad akan diturunkan di Mekah atau di tanah Arab. Karena itu mereka menerima ahlul kitab ini. Tapi kalau Yahudinya tidak menerima, karena mereka gengsi. Kenapa Nabi terakhir bukan dari kami, tapi dari Arab. Nah hadirin rahimakumullah. Lalu kemudian bagaimana peradaban ini muncul? Setelah peradaban dari para umat-umat manusia, dari Mesopotamia, dari Yunani dan sebagainya, muncul semua. Sampai cerita tentang Hercules itu juga muncul. Cerita tentang Hercules itu muncul dari Nabi Muhammad SAW. Yang menceritakan dulu di zaman Bani Israel, ada seorang laki-laki yang hidupnya itu 1000 tahun. Dia badannya hebat, badannya kuat, kekar, dia bisa menarik apapun. Cuma namanya Sam'un. Lalu kemudian dibuatlah cerita oleh orang-orang Nasrani namanya Samson. Namanya Samson, tapi dalam cerita Arab itu namanya Sam'un, namanya Sam'un al-Ghazi, ya. Sam'un al-Ghazi, ya. Karena itu namanya ada juga nama saya juga di situ, Pak. Namanya Sam'un al-Ghazi. Saya tanya ayah saya, kenapa saya dinamain al-Ghazi? Karena dulu ada cerita namanya Sam'un al-Ghazi. Waduh. Allahu Akbar. Walaupun badan saya cuma segini, Pak. Nah, hadirin rahimakumullah. Lalu kemudian lahirlah di zaman Nabi Muhammad SAW peradaban baru, di mana Nabi Muhammad itu cuma 63 tahun, enggak 1000 tahun, Pak. Enggak 500 tahun. Enggak 365 tahun seperti Nabi Idris. Cuma 63 tahun. Tidak seperti Nabi Nuh 950 tahun. Cuma 63 tahun Nabi Muhammad. Tapi lihat Pak, peradabannya luar biasa. Sebelum Nabi diangkat 40 tahun Nabi sudah menunjukkan. Jadi orang itu harus jujur. Jadi orang itu harus dipercaya. Maka muncullah istilah Al-Amin. Sebelum Nabi diangkat, Nabi sudah mendapatkan gelar Al-Amin. Qoblal bi'tsah. 40 tahun Nabi itu membuat sebuah peradaban agar orang mengenang dia. Premisnya begini, kalau nanti turun wahyu kepada dia, maka premisnya menyatakan kalau yang turunnya kepada orang yang jujur, semua orang percaya. Tapi kalau turunnya wahyu kepada orang yang tidak jujur, apakah orang percaya? Tidak. Apa yang dikatakan Nabi Muhammad selalu jujur. Ketika dia menyampaikan hadis, maka orang percaya. Makanya ketika Nabi Muhammad mengumpulkan banyak orang, apakah kalian percaya di belakang gunung ini ada tentara yang akan menyerang kita? Percaya, engkau adalah orang jujur. Tuh, percaya. Lalu Nabi bilang, apakah kalian percaya kalau nanti beberapa hari ini akan ada banjir bah menyerang kita semua, menghancurkan kita semua? Percaya, engkau adalah orang jujur. Percaya. Tapi waktu Nabi minta, apakah kalian mau masuk ke dalam agama Islam, tinggalkan berhala-berhala kalian? Baru mulai mereka berdiri. Ya Muhammad, alihada jama'atana. Wahai Nabi Muhammad, apakah ini maksudmu mengumpulkan kami? Kami percaya kamu orang jujur. Tapi kalian ketika kamu berkata bahwa sembahlah Allah, jauhi berhala-berhala, kami tidak mau wahai Muhammad. Kenapa? Gengsi. Karena tokoh masyarakat, Pak. Kalau tokoh masyarakat salah, gengsi. Apapun yang terjadi seperti itu. Ketika ada orang besar salah, gengsi. Wah, yang dipertaruhkan banyak. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, idza saraqa fihi mudda'ifu, apabila yang mencuri adalah seorang yang susah, orang kecil, aqamul hadda,
langsung tuh dihukum. Wa idza saraqa alaihimus syarifu, tapi andai kata yang korupsi adalah orang besar, tarakuhu, ditinggalin. Susah ketemunya, susah ketangkepnya. Ya. Itu orang-orang dulu, innama ahlaka umamun min qablikum. Sesungguhnya rusaknya orang-orang sebelum kamu itu seperti itu. Kalau ada orang mulia, kalau ada orang hebat, kalau ada pembesar, tokoh melakukan korupsi, ditinggalin. Enggak jalan hukum. Tapi kalau ada orang kecil melakukan perbuatan mencuri, yang dicuri sendal, Pak. Udah gitu yang dicuri sendalnya itu udah tipis banget. Kayak irisan tempe bacem. Kayak irisan tempe goreng pinggir jalan. Tipis banget. Kenapa? Minyaknya mahal. Jadi tempenya ditipisin. Itu sendal udah tipis banget. Dicuri oleh orang kecil. Ketangkep, digebukin. Masuk penjara 4 bulan. Padahal yang dicuri itu sendal tipis banget. Ya Allah. Kan ada Pak sendal yang tipis banget ada. Yang tengahnya kadang-kadang bolong lagi tuh tengah. Ya Allah. Saking tipisnya tuh sendal jepit. Masya Allah. Nah kata Nabi kalau giliran orang-orang kecil tajam tuh hukum. Tapi kalau giliran orang-orang besar tumpul ke atas. Itu udah Nabi bilang dulu, cuman bahasa sekarang saja. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nabi udah bilang dulu begitu. Nah, makanya kalau kalian tidak mau hancur, janganlah berlaku itu, kata Nabi Muhammad SAW. Ini Nabi yang menyatakan ini. 23 tahun setelah Nabi diangkat menjadi Nabi, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, apa yang terjadi? Nabi jadikan peradaban yang luar biasa. Di Madinah, Nabi pertama mengganti kata Yathrib. Diganti kata Yathrib dengan Madinah. Apa makna Madinah? Madinah maknanya adalah berperadaban. Makanya disebut masyarakat madani. Masyarakat yang berperadaban. Mulailah dibangun masjid. Dibangunlah kemudian persaudaraan di antara kaum muhajirin dan ansar. Dibangunlah kemudian pasar-pasar oleh Nabi. Dilakukanlah sebuah kegiatan-kegiatan sosial oleh Nabi. Siapa yang miskin boleh tinggal di emperan masjid, jangan di dalam masjid karena khawatir mengotori masjid. Silahkan kalian yang ahlus suffah 72 orang tinggal di samping masjid. Maka Nabi Muhammad SAW, kenapa kalau ditanya kok Nabi Muhammad hanya haji 1 kali, umroh 3 kali? Karena Nabi memperhatikan ahlus suffah, orang-orang yang susah, yang tinggal di emperan-emperan masjid. Nabi haji cuma sekali, Pak. Nabi umroh cuma 3 kali. Padahal Nabi bisa umroh, bisa haji. Haji bisa 7 kali, umroh bisa ribuan kali. Tapi Nabi hanya melaksanakan umroh 3 kali. Ya Allah. Kita yang jauh, umroh tiap tahun bisa 2-3 kali. Allahu Akbar. Nabi Muhammad SAW kenapa melakukan hal yang semacam itu? Karena Nabi memperhatikan orang-orang susah. 72 orang. Nabi bilang kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, ya Abdurrahman bin Auf, ya Umar bin Al-Khattab, ya Utsman bin Affan. Mari perhatikan teman-teman kita yang 72 orang di pinggir emperan masjid ini. Karena mereka tidak punya rumah, mereka tidak punya pekerjaan, mereka tidak punya istri. Mereka adalah orang-orang yang susah. Yang punya makanan, keluarkan makanan. Yang punya pekerjaan, bantu mereka dengan pekerjaan. 72 orang disebut ahlus suffah. Karena itulah ada ulama yang mengatakan kata-kata tasawuf itu diambil dari kata-kata suffah. Tasawuf itu maknanya sederhana. Ahlus suffah orang yang hidupnya sederhana. Maka tasawuf adalah hidup dengan cara sederhana. Bukan gembel. Jangan salah mengartikan. Orang yang tasawuf adalah orang yang bajunya tambelan sana sini. Bukan.
Makanya Buya Hamka mengarang sebuah buku namanya Tasawuf Modern. Kenapa? Karena boleh jadi ada orang yang tiap hari berdasi, mobilnya Alphard, tiap hari ke kantor, pegangnya Quran. Kita yang kemana-mana celana kita seadanya, kaos kita belel, yang kita pegang handphone kemana-mana, tiktokan melulu. Tapi ada orang yang mainnya tiap hari di perkantoran dengan dasi, dengan jas, luar biasa. Apa yang dia lakukan? Pegangnya Quran melulu. Di dalam mobilnya sajadah. Allahu Akbar. Kalau ditanya, Bapak tiap hari berapa juz? Alhamdulillah Pak, saya nggak kurang dari 5 juz. Masya Allah. Kalau kita ditanya, Bapak sehari berapa WA yang dibaca? Wah, jawaban kita Bapak, berapa tiktokan yang kita buat? Ya Allah. Nah, hadirin rahimakumullah. Inilah Rasulullah SAW membuat peradaban di Madinah, kemudian sampai sekarang kita rasakan. Bagaimana peradaban manusia di permukaan bumi ini, lalu kemudian bagaimana peradaban Islam yang sampai sekarang kita jalankan. Nah, mudah-mudahan dari peradaban zaman Nabi Allah Adam, zaman Nabi Allah Idris, zaman Nabi Allah Nuh, ya, zaman Nabi Allah Ibrahim sebagai bapaknya tauhid, sebagai kemudian zaman Nabi Muhammad pembaharu dan pembangun masyarakat madani. Ini adalah peradaban-peradaban besar umat manusia. Bukannya Nabi yang lain tidak membuat peradaban, tapi peradaban-peradaban besar dibuat oleh nabi-nabi semacam ini. Adam alaihi salam membangun Ka'bah, membuat peradaban spiritualitas terbesar di dunia. Idris alaihi salam membuat kreasi-kreasi. Beliaulah yang membuat banyak kreasi-kreasi. Dari mulai tangga, baju, sepeda sederhana, sendal, alas kaki, alas topi, semuanya orang yang pertama membuat adalah sang kreator, the best creator in the world, kreator terbaik sepanjang masa, yaitu Idris alaihi salam. Nuh buat peradaban besar dari anak-anak beliau yang 3. Kemudian Ibrahim alaihissalam membuat peradaban besar dengan menjadi bapak agama tauhid, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pembangun masyarakat madani, masyarakat yang berperadaban. Nah hadirin, mudah-mudahan bermanfaat. Inilah yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Yang benar semua datang dari Allah, yang salah dari diri saya pribadi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mari kita tutup dengan Ummul Quran suratul Fatihah. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana hab lana auladan salihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa talamidina wa tilmidatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahil hidayah taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.